Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya Jeriadi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 1961206021. Nah, kali ini teman-teman saya akan menjelaskan mengenai corporate culture LKS. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari corporate culture (LKS). Nah, tentunya kita akan membahas terlebih dahulu definisi dari corporate culture tersebut. Di sini dijelaskan bahwasanya adalah corporate culture itu pola yang terdiri atas kepercayaan dan nilai-nilai yang memberi arti bagi anggota suatu organisasi serta aturan-aturan bagi anggota untuk berperilaku di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian corporate culture ini memiliki fungsi antara lain yaitu budaya mempunyai suatu peran pembeda atau different. Hal ini berarti bahwa corporate culture menciptakan pembedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan yang lainnya. Misalnya, antara perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, corporate culture membawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasinya. Misalnya merasa lebih islami perilakunya. Kemudian yang ketiga, corporate culture mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual. Misalnya dalam organisasi Islam lebih mendahulukan kepentingan jamiah atau jamiah daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang terakhir, fungsi dari corporate culture ini yaitu dapat meningkatkan kemantapan sosial, misalnya merasa lebih selamat dan lebih percaya diri bekerja di lembaga syariah. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas definisi singkat dan fungsi dari corporate culture tersebut. Selanjutnya bagaimana sih membentuk dan membangun corporate culture yang islami? Nah, dalam upaya pembentukannya dilakukan proses penyesuaian yang dikenal dengan sosialisasi, yaitu proses yang mengadaptasi para karyawan kepada corporate culture yang diharapkan. Beberapa unsur corporate culture yang terbentuk banyak ditentukan oleh beberapa hal, yaitu lingkungan usaha, kemudian yang kedua yaitu nilai-nilai yang merupakan konsep dasar dan keyakinan suatu organisasi tersebut. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu adalah definisi corporate culture yang islami itu apa sih? Oke, mari kita bahas. Nah, corporate culture yang islami menurut definisi di sini disebutkan bahwa segala nilai, pemikiran serta simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan serta kebiasaan seseorang dan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian prinsip-prinsip syariat Islam itu dalam lingkungan kerja misalnya itu ada budaya salam, murah hati, sikap ramah dan melayani, kemudian cara busana, lingkungan kerja yang bersih dan islami, dan selalu doa sebelum dan sesudah kerja. Yang selanjutnya yaitu syasyah Islamiyah untuk hablu minallah. Yang pertama yaitu ada akidah, kemudian ibadah, akhlak, memahami Al-Quran, dan fikrah Islamiyah. Yang ketiga, syasyah Islamiyah, kepribadian Islam untuk hablu minan nas. Nah, yang pertama itu dibagi dari keluarga yang islami, rukun dan bahagia tentunya. Yang kedua, praktek muamalah sehari-hari, kemudian bermasyarakat atau tidak eksklusif. Selanjutnya memakmurkan masjid, dan yang terakhir menjauhi tempat-tempat maksiat. Baik, selanjutnya kita akan membahas manajemen yang islami. Nah, arti manajemen ini diambil dari kata kerja manage yang berarti mengemudi, mengurus, dan memerintah. Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri disebut idroh. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan, yaitu tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Ada leadership yang islami. Kriteria dalam memilih seorang pemimpin yaitu mereka itu haruslah orang-orang yang benar-benar percaya dan menerima baik prinsip-prinsip tanggung jawab pelaksanaan tataran kepemimpinan yang diserahkan kepada mereka. Yang kedua, mereka itu tidak boleh terdiri dari orang-orang zalim, fasik,
fajir, yaitu orang-orang yang dimana melakukan dosa-dosa keji seperti zina dan sebagainya, lalaikan Allah dan melanggar batasan-batasannya. Yang ketiga, mereka tidak boleh terdiri dari orang-orang bodoh dan dungu, haruslah orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan. Dan yang keempat, kriteria tersebut yaitu mereka itu haruslah orang-orang yang amanat. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari Good Corporate Governance, yaitu sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Adapun prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance, yang pertama yaitu dia menjunjung tinggi keadilan, kedua transparansi dalam segala hal, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat akuntabilitas, yang kelima moralitas, dan yang terakhir komitmen. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai corporate culture dalam LKS tersebut. Semoga dengan adanya penjelasan saya ini teman-teman bisa mengerti secara singkat apa yang dimaksud dengan corporate culture. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.